Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safal dengan NIM S1S1200048. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan model eh, dari dataset diabetes dari library sklearn datasets. Di sini tugasnya menggunakan algoritma Kinner-Snakeboard atau KNN. Nah, di sini yang pertama, karena saya memakai Google Colab, di Google Colab itu uh, mglearn belum terinstall, makanya di sini saya install mglearn. Kemudian kita load library-nya. Yang pertama ada sklearn dataset, kemudian ada pandas, numpy, matplotlib, mglearn, dan pandas plotting. Kemudian pertama di sini kita load dataset, yaitu diabetes dataset dari sklearn dataset. Kemudian di sini kita melihat tipe data dari diabetes dataset. Di sini yang dicek adalah uh, pada kolom target. Bisa dilihat bahwa di sini tipe datanya yaitu NAMPI NDRI. Kemudian di sini kita cek jumlah datanya. Jumlah datanya di sini ada 442. Lanjut, kita akan lihat isi data target pada diabetes dataset. Bisa dilihat ini targetnya. Kemudian di sini kita menggunakan sklearn model selection, yaitu yang digunakan adalah train test split untuk membagi database yang defaultnya itu dibagi 75% banding 25%. Untuk 75% itu data training dan 25% adalah data testing. Kemudian setelah dibagi, di sini kita cek berapa jumlah datanya. Untuk jumlah data training yaitu ada 331,10. Kenapa di sini 10? Bisa dilihat bahwa karena fitur dalam dataset diabetes itu ada 10. Kemudian jumlah data tesnya itu ada 111. Sebelum itu kita akan melakukan plotting. Kita akan melakukan visualisasi data untuk melihat terlebih dahulu dataset diabetes. Bisa dilihat karena di sini ada banyak fitur sehingga hasilnya seperti ini. Berbeda dengan video sebelumnya yaitu mengenai data iris, itu dia hanya 4 fitur, makanya dia visualisasinya lebih sederhana. Kemudian di sini kita akan mengimport library-nya dari sklearn. Mengimport algoritmanya dari library sklearn. Di sini algoritma yang digunakan adalah Kinect-Snakeboard. Pertama kita deklarasikan algoritmanya di sini dengan variabel KNN. Setelah itu kita bangun modelnya yaitu dengan metode fit. Setelah di training, pertama di sini saya akan menampilkan 5 data pertama dari X-test dari data testing. 5 data pertama. Setelah itu tampil, saya ambil data pertama untuk dimasukkan sebagai data yang akan diprediksi. Sebagai contoh, di sini data pertama diprediksi. Pertama kita lihat shape-nya 1,10 yaitu 10 fitur satu data. Kemudian diprediksi. Ternyata hasil prediksinya yaitu nilainya 336. Targetnya ya. Setelah diprediksi. Oke, baik. Di sini kita akan mendeklarasikan YPRED untuk memprediksi data dari X-test. X-test ini adalah fitur dari diabetes dataset. Kemudian menggunakan metode predict. Kemudian KNN adalah
variabel yang tadi telah dideklarasikan untuk modelnya. Kemudian kita print hasil prediksinya. Berikut hasil prediksinya. Setelah diprediksi, kemudian kita akan bandingkan hasil prediksinya dengan data aktualnya. Data aktualnya itu kan yang tadi kita gunakan yaitu y-test. Kemudian setelah dicek ternyata akurasinya itu 0,01. Kemudian kita bisa lihat bahwa akurasi 0,01 itu sangat rendah. Berarti ada beberapa kemungkinan, salah satunya yaitu adalah algoritma Kinner-Snellboard itu tidak cocok digunakan untuk data diabetes dataset. Kemudian pada tugas sebelumnya itu ada tambahan, yaitu kita akan menampilkan X-test atau data yang akan diprediksi, kemudian targetnya, dan dia masuk kategori salah atau benar. Di sini menggunakan variabel yang tadi sudah dibuat. Seharusnya di sini ini sudah tidak perlu. Sudah tidak perlu karena sebelumnya sudah dideklarasikan. Oke. Di sini I in range panjang dari X-test. Jadi perulangannya akan berulang dengan jumlah perulangan yaitu panjang dari jumlah data X-test. Kemudian di sini akan ditampilkan data X-test perulangan ke berapa, prediksinya, kemudian benar jika y-pred sama dengan y-test. Kemudian kalau di luar dari itu maka akan menampilkan salah. Kita ulang jalankan. Oke, berjalan. Kita bisa lihat di sini bahwa rata-rata prediksinya itu salah. Bisa disimpulkan bahwa model Kinner-Snellboard pada diabetes dataset kurang baik. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.